Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul salam alaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat yang ke-44. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus, yang kami hormati para guru-guru kami, para imam, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak kami yang dibanggakan, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada malam yang ke-14. Dan alhamdulillah dan insyaallah kita sudah menunaikan ibadah puasa selama 13 hari. Kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima dan dirahmati Allah hendaknya. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam kini judul santapan rohani kita adalah tentang istidraj. Istidraj judulnya. Apa itu istidraj? Yaitu jebakan Allah. Siapa yang dijebak? Orang-orang yang lalai dari perintah Allah, orang-orang yang tidak patuh kepada Allah, tetapi dia selalu dan masih Allah berikan nikmat. Inilah istidraj, yaitu Allah menjebak orang-orang yang tidak patuh kepadanya, sehingga nanti suatu saat yang tak disadarinya Allah akan mendatangkan azab kepadanya. Itulah firman Allah yang kita bacakan tadi dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat yang ke-44. Apa kata Allah? Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka itu, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa.
Inilah arti dari ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada orang, ada manusia yang melupakan peringatan-peringatan Allah yang telah diberikan kepadanya. Inyolah tahu tu peringatan Allah, inyolah tahu kemanan buliah namana nindak. Tapi nan nindak buliahnya kerajuan jo baru. Nan disuruh hendaknya kerajuan. Kenta balik. Nan dilarang dikarajokan, nan disuruh hendak dikarajokan. Dia lupakan peringatan Allah. Bukan tidak sampai kepadanya peringatan itu sampai. Bukan dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tahu dia. Bukan dia tak tahu ini boleh dan tidak boleh. Dia tahu. Bukan dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Bukan dia tidak tahu ini jujur atau bohong. Dia tahu, tapi dia lupakan. Dia cuek saja. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesenangan kepada mereka. Artinya ketika ada orang yang gemar berbuat maksiat, gemar berbuat dosa di dalam hidup, solat tidak, puasa tidak, judi yo, mabuk yo, pokoknya karajo-karajo maksiat nyo karajoan. Tapi badannya sehat jo, piti banyak jo, ya kan? Usaha lancar, tapi parangainya maaf kerajo jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Allah bukaan bana pintu ke sana untuk inyo. Nah, nyo agiah bana dia Allah. Kawanlah. Nah, sungkahan bana dia Allah Bapak Ibu. Sehingga orang nan serupa itu jadi lupa diri. Kadang pernah dulu ada orang cerita jombo. Ambo tak sembahyang bana, tapi Allah sayang juga ambonya. Bahasa sayangnya, ya pitinya banyak jo, saunya lancar jo. Itu perkataan dia. Inilah yang disebut dengan istidraj itu, jebakan. Dia tidak sadar kalau itu jebakan Allah kepadanya. Allah masih menunggu Bapak Ibu. Allah masih menunggu dia untuk bisa tobat, untuk bisa kembali, untuk sadar dari perbuatannya. Ya, tapi belum. Allah beri dia juga. Jebakan itu peringatan. Kalau dia sadar di waktu dia dijebak itu, alhamdulillah dia balik. Tapi kadang-kadang ketika diberikan kesenangan, dia lupa diri. Dia lupa dia tidak sholat, dia lupa dia tidak puasa, dia lupa perbuatannya suka zolim kepada orang, dia lupa perbuatannya suka menipu orang, dia lupa perbuatannya suka mengambil hak orang, memakan yang haram, yang bukan hak dia. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hatilah. Kalau kita memang sebagai seorang yang beriman kepada Allah, karena kita maaf Bapak Ibu, awakku beriman, tapi masih ada awak yang mengaku beriman indak sholat, awak yang mengaku beriman tapi indak puasa. Nah, ini kita harus jujur dengan diri kita. Ataupun mungkin kita sholat tapi sholat kita malasan. Tidak sungguh-sungguh kita ini. Padahal kita beribadah kepada Allah bukan main-main.
Kita taat kepada Allah bukan untuk candaan, tapi betul-betul kita serius, kita patuh, kita taat kepada Allah. Jangan kita memperolok-olokkan Allah. Kan ada ayat, mereka hanya mengolok-olok Allah, mengolok-olok orang beriman. Padahal mereka lupa yang mereka olokkan diri mereka sendiri, hanya mereka tidak sadar itu. Jadi jangan main-main. Maka nanti Allah janjikan kepada orang yang seperti itu, sudah Allah beri waktu, belum juga tobat, belum juga sadar. Maka dalam ketidaksadaran mereka, keasikan mereka dengan nikmat yang Allah berikan itu, maka disitulah nanti azab datang kepadanya. Di dalam kehidupan kita ini itu sudah banyak yang terjadi. Kepincangan-kepincangan, kecurangan-kecurangan dalam kehidupan kita masih dibiarkan. Dan mereka orang-orang yang curang, mereka orang-orang yang berbuat zalim, berkeliaran dalam kehidupan dunia ini. Dan ini memang menjadi peringatan. Sama halnya Bapak Ibu dengan orang-orang Israel. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak mendatangkan azab langsung pada orang Israel? Sudah seperti itu perbuatan mereka terhadap rakyat Palestina. Bagi Allah mudah saja. Tapi di sini diantaranya inilah, akan ada masanya nanti, akan ada waktunya nanti. Allah lah yang menentukan, itu rahasia Allah, bukan kita yang menentukan. Cuma jadikanlah ini bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, bagaimana ini menjadi iktibar bagi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau ada nih, kita ingat diri kita muhasabah diri kita. Kan itu yang Allah katakan dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esoknya. Jadi kita harus evaluasi diri. Kita kana ambu sampai hari kini ku salat ambu modeliko jo baru. Sementara Allah masih bagi nikmat kamu. Ambu masih dibagi kesehatan oleh Allah. Sampai hari kini ambu alunjuk puasa oleh. Padahal tak ada halangan. Hanya malas, tak mau. Ya. Tapi Allah masih memberi nikmat kepada aku. Sadarkan diri kita. Karena dalam hidup itu kadang-kadang Bapak Ibu lebih rancak awak maja diri awak daripada awak tunggu orang maja diri awak. Karena sifat manusianya pantang diajar ada orang. Awak kadang-kadang kalau diingian dia orang, awak perang ke orang. Ya, nyingian awak dia orang, salah awak tak mau mengakui. Capek sih merangsang awak ke orang. Maka kalau kita tidak ingin diajar oleh orang, ajar diri kita, ingatkan diri kita. Itulah perintah Allah itu dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak setiap diri itu perhatikan diri, ajar diri awak, evaluasi diri awak, apa yang sudah kita lakukan ini, apa yang akan menjadi dampak untuk kehidupan kita nanti. Kalau memang tidak suka kita, memang di dalam ayat watawassaw bil haq watawassaw bis, tapi kadang-kadang kenyataannya ketika kita ingatkan orang dengan kebenaran, dia tidak suka. Nah, tapi ini ladang dakwah bagi kita. Cukup kita hanya menyampaikan, orang mau terima atau tidak ya sudah. Memang kewajiban berdakwah itu untuk setiap kita ada, mengingatkan, terutama dalam keluarga kita. Orang tua mengajari anaknya, mendidik anaknya. Anak nak solat, suruh solat. Anak nak puasa, suruh puasa. Nyinyir orang gaib menyuruh anak. Nah, sampai nyobalih nanti
Inginkan tugas orang gaek maja mendidik menyampaikan. Tapi kalau nanti anak kula gadang indak jolek, jangan salah orang gaek. Jangan dikecen ndak diajar di bapak, ndak diajar di ibu. Lah diajar dari dulu tapi indak dipatuhi. Sudah diingatkan tapi tidak ditanggapi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi hati-hati seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang dia inginkan, apa yang menjadi ambisinya untuk dunia itu Allah berikan padanya. Padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, kata Nabi. Maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tentu kita berharap jangan sampai terjadi kepada kita. Kalaupun ada kita termasuk golongan yang seperti itu, capek-capek awak sadari, capek-capek awak ingian diri awak masing-masing. Dan sampai beku suatu saat dengan tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, Allah datangkan azab kepada kita. Barangkali sudah, maaf, musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi di negeri kita, di negara kita. Ini perlu menjadi iktibar, menjadi evaluasi bagi kita semua. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, di laut dan di darat, itu tidak lepas akibat dari ulah tangan manusia. Ada kaitannya dengan perbuatan kita. Jadi oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, jadikanlah sebagai bulan evaluasi diri bagi kita. Apakah kita termasuk kepada golongan yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi, yang selama kau masih lengah, tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, masih terlalu mencintai dunia ketimbang kita mencintai akhirat. Kita lebih takut kehilangan dunia ketimbang kehilangan akhirat. Jangankan orang yang lalai dari peringatan Allah, jangankan orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, orang yang telah berusaha taat kepada Allah, maka kita pun tidak boleh merasa diri kita sudah baik. Karena inilah yang dilakukan oleh orang-orang saleh dahulu. Mereka tidak bangga dengan amal ibadah yang mereka kerjakan. Mereka tidak bangga dengan salat yang sudah mereka lakukan. Mereka tidak bangga dengan puasa yang mereka kerjakan. Tapi yang mereka rasakan adalah kekhawatiran. Khawatir mereka kalau sekiranya solat yang sudah mereka lakukan, puasa yang sudah mereka lakukan itu, dan ibadah-ibadah lain yang sudah dikerjakan itu, Allah tak mau menerimanya. Kan kita tak pernah tahu dah Bapak Ibu, amal ibadah awak diterima Allah atau tidak, kan tak tahu ada. Makanya itu kata Nabi dalam sebuah riwayat, orang yang celaka itu adalah orang yang melupakan kesalahannya, orang yang melupakan dosa-dosanya, padahal kesalahan dan dosa-dosa itu dicatat, dituliskan dalam kitab amalnya. Dan yang kedua, ya, di antara yang 4 itu tanda-tandanya. Yang kedua kata Nabi, orang yang celaka itu adalah orang yang merasa puas dengan kebaikannya, amal baiknya, padahal dia sendiri tidak pernah tahu apakah amalnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati, orang yang lalai pun tu mandi Allah. Sedangkan awak nan lah taat, nan lai rajin solat, nan lai puasa pun ndak boleh kita merasa diri awak lebih baik. Khawatirlah kita Bapak Ibu, cameh awak Bapak Ibu,
Lah sekian puluh tahun kita solat, kita puasa, kira-kira lai kolah diterima di Allah solat awak, diterima di Allah puasa awak. Camih awak kalau seandainya menjadi padiampu sih. Makanya menangis orang-orang saleh itu bukan dia bangga, menangis mereka, dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Setiap hari mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Itulah tugas awak cik lain. Setelah kita beribadah, setelah kita beramal, setelah kita menunaikan ibadah puasa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita. Allah menerima puasa kita. Allah menerima solat kita. Allah menerima sujud kita. Kasih awak meminta leh karena inyo nan berkuasa untuk menerima atau indak dari apa nan awak kerajukan. Jadi makanya analah awak kerajuan ko jangan lapih sebitu. Ibarat lapih hutang. Tadi kerajuan Allah mah makanya ado japui bola balik kepada Allah. Ba japui bola awak kepada Allah, mendoa kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah dengan penuh harap agar amal ibadah yang Allah wak karajokan jangan menjadi amal yang sia-sia. Allah terima hendaknya, itu pinta awak. Menangis awak kau dapat bapak ibu. Jangan sampai bagi orang awak minyak habis samba nak lama. Awaklah puasa, awaklah solat. Jadi oleh karena itu mari kita sama-sama berupaya untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah kita. Dengan penuh harap kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima sekalian amal ibadah kita. Bagi kita yang hari ini masih jauh, masih lalai dari peringatan Allah, tetapi Allah masih menitipkan nikmat, memberikan kesenangan kepada kita. Jangan sampai lupa diri karena itu. Sadarlah. Sadarlah karena itu adalah jebakan. Sadarlah kalau itu adalah peringatan Allah kepada kita. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Sebelum bertobat, Allah musnahkan kita. Tidak sedikit pula orang yang seperti itu. Akhir hayatnya dia tidak sempat bertobat dari dosa dan kesalahannya. Maka jangan menunda-nunda untuk bertobat. Jangan ditunggu hari tua. Jangan ditunggu besok kalau hari ini kita bisa untuk bertobat. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu saja kajian kita pada malam hari ini tentang istidraj, tentang jebakan Allah dengan memberi nikmat kepada orang-orang yang melupakan peringatan Allah dan juga menjadi iktibar bagi kita yang alhamdulillah yang selalu beribadah kepada Allah tapi penuh harap kita dengan kekhawatiran kalau sekiranya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Maka berdoalah setiap waktu, setiap hari, terutama di bulan Ramadan ini, semoga menjadi doa yang mustajab, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.